sunan al-mutaba'ah. Kita wajib bersyukur atas karunia Allah, nikmat iman, nikmat Islam. Setelah mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam ini dengan cara menjaganya, dengan cara kita senantiasa memohon pertolongan. Mas Amiso, menurut ulama salaf, juga dituturkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, dituturkan oleh para ulama yang mengikuti pendapat ini, agama ini bila disimpelkan berdasarkan dalil maka merujuk pada 4 hadis. Maka setelah mensyukuri nikmat iman dan Islam, dan wajib kita syukuri nikmat yang agung datang dari Allah, kewajiban seorang muslim ini mukadimah, belum masuk ke pembahasan. Dan ini penting untuk dipahami terutama oleh para santri thalibul ilmi yang akan memegang tampu amanah menghidupkan terus agama, menghidupkan sunnah-sunnah, dan terus-menerus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mensyukuri nikmat iman dan Islam, kewajiban seorang muslim 4. Yang pertama, islahun niyah. Harus senantiasa berbenah diri, memperbaharui niat, mengevaluasi kembali, membenahi kembali, sehingga para ulama mengatakan jaddidu niyatakum, jaddidu niyatakum. Perbaharuilah senantiasa niat kita, terutama antum ini yang sedang menuntut ilmu. Jangan sampai salah dan keliru di dalam niat untuk apa menimba ilmu ini. Terus menerus kita membahas, mengkaji ulang niat kita di dalam setiap aktivitas kita. Nuntut ilmunya, majelis ilmunya, ngabdi kepada gurunya. Harus senantiasa kita bahas, kita koreksi, kita evaluasi. Khawatir salah niat yang kemudian berakhir dengan nihil. Tidak ada nilai ibadah di hadapan Allah. Berapa banyak amalan dahsyat besar, nilainya akhirat tapi tanpa nilai karena salah niat. Dan berapa banyak terlihat amalan itu berbentuk duniawi tapi pahala di sisi Allah karena baiknya niat. Maka islahun niyah sangat penting. Ini berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Itulah dasarnya dan kita hafal semuanya. Islah kembali niat kita, perbaharui kembali niat kita dalam setiap aktivitas, apapun aktivitasnya. Sebab imma perintah itu untuk dilaksanakan, baik sifatnya wajib atau sunnah. Imma untuk ditinggalkan, larangan namanya. Imma hukumnya haram atau makruh. Di antara keduanya ada hukum yang disebut dengan ibahah. Maka niat di dalam perkara yang wajib menjadi syarat sah. Hampir galib di dalam bab fikih, niat itu menjadi syarat sah. Walaupun nanti itibar madhab Syafi'i, niat adalah rukun. Niat adalah rukun. Di dalam itibar madhab yang lain seperti Imam Ahmad, Imam Malik, dan Abu Hanifah mengatakan niat adalah syarat. Tapi keduanya, jumhur ulama atau madhab Syafi'i, tetap niat menjadi dasar sebuah amalan bernilai atau tidak. Yaridus soal. Ada pertanyaan. Perkara mubah
tidur, makan, minum, ngobrol, duduk-duduk. Ini bisa nggak jadi ibadah? Bisa jadi ibadah? Hah? Kata para ulama, yang benar di dalam pendapat yang ada, hakikat perbuatan mubah akan tetap mubah. Yang menjadikan nilai itu ibadah atau tidak, niatnya. Si fulan tidur, fulanah tidur. Yang ini menjadi adah, yang ini menjadi ibadah. Karena tidurnya ibadah apa karena niatnya? Niatnya. Maka yang paling pertama islahun niat. Niat itu penting. Dia yang akan menjadikan pundi-pundi amalan kita, bekal pahala kita menghadap Allah. Maka islahun niat, setelah nikmat iman, nikmat Islam. Yang kedua, setelah mengislah niat, mengkaji tentang ilmu niat, adalah al-jiddu wal ijtihad fi fahmi sunnah. Sungguh-sungguh untuk memahami sunnah-sunnah Rasulullah. Ini sunnah di dalam definisi ahli hadis, bukan sunnah di dalam definisi ahli fikih. Sebab definisi ahli hadis tentang sunnah lebih luas. Setiap yang disandarkan kepada Nabi, qaulan ucapan, fi'lan perbuatan, taqriron ketetapan, sifatan baik sifat. Itu yang dimaksud dengan sunnah di dalam definisi ahli hadis. Setelah islah niat, harus sungguh-sungguh memahami setiap kaidah sunnah. Ini berlandaskan pada hadis riwayat Bunda Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun ala sahibi. Penting, niat diislah, diperbaharui, dikaji ilmunya, sunnah dipelajari. Sebab tidak cukup baiknya niat. Di dalam agama ini ada niat, ada proses. Enggak cukup sekedar niat. Berapa banyak niat yang baik tidak sampai pada tujuan karena proses yang salah. Proses yang paling terbaik dan tidak ada yang lebih baik dari proses ini, yakni sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran. Dari semenjak bangun tidur sampai tidur kembali, seluruh aspek ajaran agama harus berlandaskan pada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun bentuk ucapannya kah, perbuatannya kah, bahkan niatnya. Sungguh-sungguh di dalam mempelajari sunnah, yang para ulama membuat tajwid, tidak sembarang, tidak asal-asalan di dalam mengkajinya. Dimulai dengan hadis-hadis yang ringan. Para ulama membuat tadrijnya dari mulai Arba'in Nawawiyah, kemudian ke Umdatul Ahkam, kemudian ke Bulughul Maram, baru Kutubus Sittah, baru Kutubus Tis'ah, baru ke Musnad yang lain dan yang lain. Ini yang harus kita lewati tahapan-tahapan. Mudah-mudahan usia kita diberi usia yang berkah, mampu mempelajari setiap apa yang Allah tuntut berdasarkan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, yang pertama apa? Islahun niat. Yang kedua, fahmi sunnah. Sebab syarat ibadah ikhlas niat berdasarkan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir kita, sholat kita, wudhu kita, apalagi, dan setiap bentuk ibadah kita harus dilandaskan kepada sunnah. Yang ketiga,
semangat belajar, bersungguh-sungguh di dalam mengkaji bab halal dan bab haram. Fikih kaitannya. Mempelajari bab halal dan bab haram agar sempurna agama kita. Kedua itulah, bahkan di antara para sahabat tidak halal berjualan di pasar kami orang yang tidak paham bab muamalah. Ada bab riba, ada bab muamalah yang terkait mana saja yang menjadi muamalah bisa dihukumi haram karena sebab mempelajari bab halal dan bab haram. 3. Yang keempat, ar-ridho bil qada. Ridho tentang setiap ketentuan Allah. Yakinlah apa yang Allah tentukan, itulah yang terbaik untuk kita. Sedang Allah memberikan sarana, akal, pendengaran, penglihatan, hati, yang dengan inilah yang disebut dengan kasban, iktisaban, yang kalau ini digunakan untuk yang baik, pahala, janji. Yang kalau sarana ini diarahkan ke yang buruk, janji Allah tentang ancaman. Ini penting. Yang keempat, berapa banyak yang tidak paham bab yang keempat ini, kemudian suuzon kepada Allah, tidak terima dengan ketentuan yang Allah tentukan atas diri, baik yang baik atau yang dianggap buruk, yang padahal selalu baik dari sisi Allah, seluruhnya baik. Urusan seorang mukmin akan senantiasa baik. Makanya di antara doa para ulama yang diajarkan, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang sabar bila diuji, yang syukur bila diberi nikmat, kemudian istighfar bila bermaksiat. Itulah 3 tanda orang akan selamat dan bahagia. Ida an'ama syakaro, wa ida asoba sobaro, wa ida aznaba istaghfaro. 3. Maka bab ini pula lah yang akan menentukan tauhid seseorang, keutuhan dan tidaknya. Karena di dalamnya ada tentang ilmu tawakal. Kita mohon pertolongan hanya kepada Allah, berserah kepada Allah, berlindung kepada Allah, mohon ampunan hanya kepada Allah, dan bersandar menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah dengan senantiasa mengambil asbab-asbab yang diajarkan. Namanya asbab asy-syar'iyyah, bab-bab yang disyariatkan. Ikhtiar. 4 inilah kaidah agama dibangun. Islahun niat, kemudian al-ijtihad, al-jiddu wal ijtihad fi fahmi sunnah, agar tidak masuk ranah bid'ah. Mengislah niat agar tidak jatuh kepada syirik atau riya. Sehingga yang kedua-duanya mampu menggugurkan seluruh nilai amal, bahkan mampu dengan syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang ketiga, paham bab halal haram, terutama di dalam bab muamalah, berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, di dalam bab sosial, supaya tidak ada yang tercederai, tidak ada yang terzolim, sehingga Allah tidak mengampuni sampai urusan di antara hak Adam diselesaikan. Harus selesai. Persyarat tobat setelah berhenti dari dosa, menyesali, azam tidak kembali. Kalau terkait ada hak adami, harus diselesaikan. Ima tentang kehormatan yang pernah kita cederai, atau harta yang pernah kita ambil. Yang kata Rasul, walau qadiban min arok, walaupun hanya setangkai kayu arak,
yang pernah kita ambil secara zalim dari milik orang lain, menandakan tidak ada yang sepele tentang kehormatan dan hak-hak Adam. Jangan sampai kita remehkan. Ini penting kita paham, terutama di dalam bab halal haram, di dalam bab muamal. Kemudian setelah islah niat, sungguh-sungguh memahami sunnah, mempelajari halal dan haram, ridho atas setiap ketentuan. Sebab setiap kita ada ketentuan yang telah dikadar oleh Allah. Wa kullu syai'in bi qada'in wa qadar wa kullu syai'in bi kitabin mustaqim. Ini agama. Usulul arba'ah disebut. Ini dituturkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Usulul Arba'ah fi Sunan Al-Mutabba'ah. 4 tadi yang dituturkan. Ini harus kita pelajari. Itulah bangunan agama yang santri terutama harus lebih paham dan harus sungguh-sungguh untuk memahami. Jangan sampai kita leha-leha, waktu terbuang habis, sedangkan ilmu Allah begitu banyak, usia kita terbatas. 4 itu yang harus kita kejar. Tujuannya untuk yang disebut oleh para ulama dengan maqasidus syariah, menjaga agama. Ya, ini penting kaidah. Kapan saja, di mana saja kalian paham ini, akan paham mana yang hak, mana yang batil di dalam fatwa, di dalam keterangan, di dalam apa saja yang diterangkan oleh para ustaz, para kiai, para habaib misalnya. Lihat, agama bertujuan menjaga 5. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzul jasad, menjaga ruh, nyawa. Yang ketiga, hifdzul akal, menjaga nalar, akal, cerdasan, fitrah. Yang keempat, hifdzun nasl, keturunan. Yang kelima, hifdzul mal, menjaga harta. Perhatikan. Untuk menjaga agama, Allah perintahkan kita mempelajari tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah syariatkan bab jihad. Allah syariatkan bab ubudiyah. Dari mulai ini yang akan kita pelajari, dari mulai bab toharoh, bab air, bab najis, bab wudu, bab sholat, bab zakat, bab saum, bab haji. Ini seluruhnya maksudnya untuk menjaga agama. Untuk menjaga agama. Kemudian Allah wajibkan amar ma'ruf nahi mungkar untuk keutuhan agama. Yang kedua tadi menjaga apa? Allah haramkan pembunuhan tanpa sebab. Allah haramkan kezoliman. Allah haramkan terkait setiap perkara yang mampu menghilangkan hak Adam, terutama dalam bab nyawa, keberlangsungan hidup seseorang, terutama seorang muslim. Yang ketiga, bab tujuannya apa? Untuk menjaga akal. Allah haramkan khamr, Allah haramkan judi, Allah haramkan segala obat-obatan yang mengandung hal-hal atau zat-zat yang mampu merusak akal. Ini kaitannya dengan bab hudud yang terkait dengan khamr. Kemudian untuk menjaga nasl, Allah haramkan zina. Allah haramkan untuk berikhtilat, bergumul baur tanpa sekat. Allah haramkan khalwat. Allah haramkan perempuan buka aurat. Allah haramkan nazar yang bukan ada asbab. Makanya disyariatkan gudul basar. Untuk menjaga mal, Allah syariatkan bab muamal. Allah hadirkan
solusi demi solusi, bab jual beli, gadai menggadai, akad salam, akad rohan, akad musyarakah, akad mudorobah. Allah haramkan riba, Allah haramkan tipu-tipu, Allah haramkan khimar, perjudian, untuk menjaga 5 aspek. Lihat, ini penting. Kapan saja, di mana saja ada fatwa yang tidak merujuk pada 5 ini, maka pasti batil. Ini penting kaidah ini. Tidak ada seorang kiai, ustadz atau ulama yang dianggap ulama, menisbatkan diri sebagai ahli ilmu, fatwanya tidak menuju pada salah satu dari 5 ini, mesti batil. Ada ulama yang menerangkan bolehnya ikhtilat, difatwakan boleh. Apa tujuan? La maslahatan tujlab wala mafsadatan tudfa. Tidak ada maslahat yang diambil dari memfatwakan bolehnya ikhtilat, gumul bersama. Mengatakan kemudian cadar itu ada Arab, kemudian cadar itu, sehingga memojokkan syariat Islam yang tujuannya untuk membuka lebar pintu fitnah. Tidak alim, nisbatkan diri menjadi ahli ilmu, disebut oleh orang ahli ilmu, memfatwakan bolehnya musik secara bebas tanpa rincian. Apa masalahnya untuk agama? Justru membuka lebar pintu untuk melalaikan umat dari zikir, menjauhkan umat dari Al-Quran, menjauhkan umat dari sima'ul ahadis, mendengarkan hadis, kajian hadis. Disibukkan hatinya, pikirannya, bahkan berapa banyak yang dihafal dari lirik-lirik lagu. Asbab musababnya ada alim yang membackingi dengan lantang mengatakan musik halal, bebas dan sebagainya. Ini fatwa yang batil. Sisi mana yang akan menjaga agama? Sisi mana yang akan menjaga kehormatan, menjaga akal, menjaga nasab? Di mana saja ada fatwa tidak merujuk pada maqasidus syariah, maka fatwa pasti batil, mesti dibangun di atas dalil-dalil. Bukan dalilnya yang keliru, tapi biasanya salah menempatkan karena kepentingan uang, dunia, dan yang lain. Ini penting, santri harus paham. Setelah 4 usul tadi, islah niat, sungguh-sungguh paham sunnah, mempelajari halal haram, ridho dengan ketentuan, paham maqasidus syariah, yang agama tujuannya itu. Dalam kitab Qawaidul Usul dikatakan ad-dinu ja'ali sa'adatil bashar walintifa'i syari'anhum wad-darar wa kullu amrin nafi'in qad syara'ah wa kullu ma yadurruna qad mana'ah. Agama datang untuk menjadi solusi kebahagiaan bagi alam semesta, untuk umat manusia. Bahkan ada aturan main di dalam muamalah. Boleh kita bermuamalah dengan orang kafir, bertetangga dengan Nasrani, Yahudi, boleh. Sampai nanti timbul yasudduna sududa, sehingga mereka menghalangi kita untuk beragama, barulah menjadi harbi. Bahkan agama datang untuk mengangkat derajat kaum perempuan. Kalian baca sejarah di masa jahiliyah. Di mana nilai seorang perempuan di mata dunia? Sebelum datang syariat agama, sungguh sangat dihinakan. Orang yang paling layak memperjuangkan syariat, mempelajari sunnah, memahami halal dan haram, memperbanyak baca sholawat, kalian, wahai ummahat, wahai akhwat, dari kalianlah akan timbul generasi-generasi terbaik. Di mana rusak ummahatnya, akhwatnya, pasti rusak generasi. Kalau ajarkan Zaid, Muhammad misalnya, Bakar, Umar, individual mereka yang akan terbina. Kalaulah jadi seorang ustadz baru menjadi panutan. Kalau hanya jadi anggota di pabrik-pabrik misalnya, jangankan untuk umat, anak dan istri, pribadinya kadang tinggal sholat, jarang zikir, jarang majlis, sibuk pagi kerja, pulang malam, kadang lembur. Betul nggak? Sahih? Seperti itu. Tapi kalau seorang akhwat, maka ajarkan Hindu, Zainab, Ruqayyah misalnya,
minimal dari rahim kalian akan lahir 2, 3, 4 bahkan banyak generasi. Penting seorang awat menjaga agama. Kalau 5 ini tidak lagi ada, karena banyak ulama-ulama memfatwakan perkara-perkara yang batil, agama sudah hilang di permukaan, syariat Islam sudah hilang, tidak ditegakkan, amar ma'ruf nahi mungkar ditahan, dipersekusi dan sebagainya, para ulamanya justru dikhianat, bahkan kemudian dianggap teroris, dianggap keras dan sebagainya. Maka mau mencari jalan selamat lewat mana lagi selain agama? Kalau ini sudah hilang, mesti akhlak bejat, rusak. Perempuannya tidak punya rasa malu, laki-lakinya pun sama. Maka harta mana yang lebih mahal dari akhlak seorang muslim dan muslim? Ini penting dipahami. Pokoknya kalian di mana saja ada fatwa, kaidah dari para alim, ulama yang tidak menuju pada 5 maqasidus syariah pasti batil. Ada ulama yang dengan semangat menggemborkan tentang bank konvensional, mengatasnamakan bunga itu bebas, boleh, itu namanya bagi hasil. Maslahat apa yang dapat diambil dari fatwa itu? Justru semakin semerbak ribawi, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa, rentenir masuk. Ini penting supaya kita paham. Jangan sampai kita dibodohi dan jangan sampai kita bodoh akan syariat ini sehingga orang-orang jahil bebas berbicara tanpa dasar ilmu, kemudian sesat lagi menyesat. Makanya kaidah yang harus kita pelajari. Tadi 4 kaidah usul agama, kemudian 5 maqasidus syariah. Agama ini yang harus kita jaga. Dan yang merusaknya adalah 2 hal. Yang pertama fitnah syubhat, yang kedua fitnah syahwat. Sebabnya karena menyelisihi sunnah, karena menyelisihi ajaran Allah. Dalam ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Di mana saja kita menyelisih aturan Nabi, ajaran yang datang dari ilahi, syariat samawi, mesti akan mendapat salah satu dari 2. Imma fitnah, imma azab. Di antara fitnah ada yang subhat, ada yang syahwat. Fi qulubihim marad. Kata para ulama, penyakit ini disebut penyakit subhat. Harus paham kaidah subhat. Lihat yang merusak agama apa? 2. Imma fitnah subhat, imma fitnah syahwat. Adanya Syiah, adanya Mu'tazilah, adanya sekte-sekte di dalam agama, hampir semuanya berawal dari pintu syubhat. Tidaklah terjadi kezoliman, berebutan kekuasaan, semena-mena memimpin dan sebagainya, pasti pintunya sah. Kalau tidak subhat, syahwat. Santri harus paham, tidaklah terjadi satu subhat baik di dalam akidah, sehingga pintu subhat dalam akidah menjadikan kelompok-kelompok dalam agama. Ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada liberal, ada nasionalis, ada segala macam. Bahkan hari ini ormas pun diantaranya kalau tidak diberi edukasi, masyarakat akan menganggap itu sebuah ajaran agama dan disebut agama. Sehingga orang Muhammadiyah mengatakan NU agama, orang Muhammadiyah mengatakan NU agama dan sebaliknya. Begitu. Pintunya pasti subhat. Pahami kaidahnya. Tidaklah terjadi subhat baik dalam bab akidah atau bab syariah fikih atau bab sulukiyah, cara orang beragama. Pasti pintunya salah satu dari 2 jalan. Salah satu dari 2 sebab. Yang pertama, imma al-jam'u bainal mukhtalifain, menggabung
dua hal yang berbeda. Yang kata Allah, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Kata Allah, jangan mencampur aduk. Ini isyarat bila mana menggabungkan dua hal yang berbeda timbul subhat. Atau yang kedua pintunya, memisahkan dua hal yang sama yang harusnya digabungkan. Tidaklah satu subhat terjadi melainkan dari salah satu dua sebab. Ima menggabung dua hal yang berbeda yang harusnya dipisah. Ima memisahkan dua hal yang sama yang harusnya digabung. Mungkin belum begitu paham dengan contoh. Dalil tadi wala talbisul haqqo. Dalam ayat yang lain, apa naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkum. Apakah sama orang alim, solih, muwahhid, mukmin dengan orang kafir, munafik, fasik?